salah ininya, salah masang. Ini begini. Hah? Salah kan masangnya kan? Begini lagi. Ini kayak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Furqan Bapak Haji Herman, Pembina Rumah Tahfiz Al-Furqan Bapak Haji Yadi, Kepala Sekolah Rumah Tahfiz Al-Furqan Umi Anissa, serta seluruh para pejuang-pejuang agama, para ustadz dan ustadzah, para anak-anak didik kita sebagai investasi kita dunia sampai akhirat. Allah Subhanahu wa taala, Pak, Ibu, menciptakan kita ini tidak pernah bertanya terlebih dahulu mau jadi apa. Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kita ke dunia tanpa juga meminta, bertanya kapan waktunya. Semua kita dilahirkan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mau kita. Bukan karena mau kita wujud ke dunia ini, Pak. Bukan mau kita, bukan keinginan kita untuk jadi manusia. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kita jadi selain manusia. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan dilahirkan dulu. Maka besok pun juga ketika meninggal dunia, kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan dipulangkan kepada Allah. Sebagaimana kita semuanya wujud ke alam dunia, sama sekali tidak ada kekuasaan kita untuk menahan atau mempercepat. Maka besok saat ketika kita pulang kepada Allah pun juga tidak ada kuasa, iradah, keinginan sama sekali bisa dipercepat atau diperlambat. Likulli ummatin ajal, setiap umat, setiap orang ada waktunya masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya nggak bisa ditunda, nggak bisa dipercepat. Maka kita ini, hidup kita Bapak Ibu bukan milik kita. Jangan merasa bahwa diri kitalah yang memiliki kehidupan ini. Hidup ini milik Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sampaikan wahai Nabi, suruh diucap oleh Rasul dan seluruh umat Islam saat ketika sholat khususnya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Gak ada sama sekali yang punya kepemilikan di dunia ini, itu gak ada.
Hakikatnya kita ini nggak memiliki apa-apa, Pak, Ibu. Nggak punya apa-apa. Semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan sekarang ini hanya giliran ngurus aja. Ada yang merasa punya rumah. Rumah itu hanya giliran untuk ngurus rumah. Suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah, rumah itu bukan lagi milik kita. Yang jadi raja-raja, yang jadi pejabat, yang jadi presiden, jabatan itu juga bukan punya dia. Hanya disuruh ngurus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bisa mempertahankan selama-lamanya. Semau dia nggak bisa. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau cabut, Allah cabut. Kita juga nggak memiliki diri kita sendiri, Bu, Pak. Mana buktinya? Kita sering sakit. Sakit apa aja? Kita ini hidup pengennya sehat terus, nggak ada sakitnya. Benar nggak, Pak? Benar nggak, Bu? Pengennya sehat, nggak bisa sakit. Benar nggak, Bu? Tapi ternyata sakit juga pasti. Sepanjang hidup pasti ada sakitnya, walaupun mungkin lebih banyak sehatnya. Tapi untuk urusan sakit nggak bisa nolak. Kalau waktunya sakit, sakit. Mau dia rajin olahraga, mau dia sering fitness, minum suplemen, makannya teratur, kalau waktunya sakit, sakit. Kira-kira jelas nggak, Bu? Kira-kira jelas nggak, Pak? Ini bukti bahwa kita ini nggak punya hidup kita sendiri. Kita nggak bisa numbuhin bulu satu helai pun, Pak. Bapak misalnya mulai makin tua, makin kepalanya kok ada spasinya, ada ruang kosongnya. Ibu-ibu kok ini kayaknya makin keriput. Nggak bisa nolak, Ibu. Bapak juga nggak bisa nolak. Nggak bisa numbuhin bulu, nggak bisa numbuhin sepotong kuku pun kita nggak bisa. Yang nyiptakan, yang memiliki kita, yang merawat kita siapa, Ibu? Allah. Siapa, Pak? Allah. Maka kalau hidup kita ini saja bukan punya kita, anak-anak kita lebih bukan punya kita lagi. Diri kita saja yang merasa be yourself. Wah, jadilah dirimu sendiri. Masya Allah. Apa yang jadi orang kita ini bukan apa-apa. Bagaimana bisa mau jadi orang kita ini tidak ada? Kita ini diadakan oleh Allah. Asalnya kita nggak ada. Milih ibu yang mana juga, dan kita mau lahir dari rahim siapa juga nggak bisa nentuin. Ibu nggak memiliki anak, bapak tidak memiliki anak. Hakikatnya ini semua adalah diwujudkan dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya mana? Banyak orang yang saya pengen nanti semoga anaknya ganteng. Ibu-ibu yang hamil minum air kelapa banyak-banyak biar kulitnya putih. Bacanya surat Yusuf. Bacanya itu, nggak mau Al-Kafirun, nggak mau. Biar ganteng kayak Nabi Yusuf. Yang perempuan baca surat Maryam, biar kayak Siti Maryam. Pengen banget. Ternyata yang keluar, loh kok kayak gini lah gitu. Tapi ya terima, orang bukan punya kita. Kok kulitnya kayak gini? Ya memang itu titipan Allah, bukan punya kita. Karena kita memang nggak memiliki, Bu, Pak. Ini hakikat yang perlu sekali terus-menerus kita ulang-ulang. Kita terus-menerus merasa diri kita ini hamba. Jadi nggak ada pikiran hidup semau gue, nggak ada. Hidup semau saya. Ini kan hidup saya. Kan saya yang berusaha. Oh, Masya Allah. Enggak, ini udah jadi Fir'aun mini namanya ini. Malah merasa bahwa dirinya ini memiliki kehidupan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang yang senantiasa mengaku meyakini terus Rabbunallah, saya ini punyanya Allah, saya ini hanya hamba Allah. Allah itu Tuhan saya, yang ngatur saya, yang nyiptain saya, yang memiliki saya. Rabbunallah tsumma istaqamu. Terus 24 jam meyakini keyakinan ini. Semua yang saya miliki ini miliknya Allah.
anak saya ini punyanya Allah, suami saya punyanya Allah, istrinya saya itu juga miliknya Allah. Terus seperti ini diulang-ulang, diyakini dalam hati, dikembalikan lagi ke Allah, kembalikan lagi ke Allah. Tsumastaqamu, istiqomah. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika wafat, ketika sakaratul maut, dalam kondisi seperti Nabi bilang, sakaratul maut itu seperti dibelek-belek, dikuliti hidup-hidup dengan 70 pedang. Sakitnya luar biasa. Saat ketika orang udah dalam keadaan sakit luar biasa, mengucap kalimat yang begitu mudah, la ilaha illallah, begitu sulit. Mengucap kalimat la ilaha illallah begitu sulit. Ibu perasaan, ibu terasa nggak? La ilaha illallah tuh nggak ada huruf bibirnya. La ilaha illallah. Ibu tanpa menggerakkan bibir bisa mengucap la ilaha illallah. Nggak ada huruf bibirnya. Kata ulama, tujuannya untuk mempermudah Allah. Allah susun itu kalimat tauhid, kalimat yang menjadi kunci surga, agar mudah diucapkan, gak perlu gerakin bibir. Karena besok di hari tasakaratul maut kita masing-masing berat luar biasa. Sampai Nabi itu doanya, Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Ya Allah, tolong sedikitkan, ringankan sakaratil maut. Sedikitkan, ringankan sakaratil maut. Saking beratnya, innalil mauti la sakarat. Besok sakaratul maut itu sangat amat berat, kata Nabi. Sampai orang seperti mabok, sakarat. Sakaratul maut artinya mabok mati. Sudah nggak sadar. Orang yang di sampingnya, istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya, nggak ada. Udah nggak sadar. Maka untuk mengucapkan kalimat yang begitu mudah, la ilaha illallah, hanya gerakin lidah saja, begitu berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala janjikan, bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa mau meyakini dalam dirinya bahwa dirinya ini punya Allah. Semua yang ada di dunia ini semuanya milik Allah. Rabbunallah, tsumastaqamu. Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Besok ketika sakaratul maut, yang nemenin itu malaikat-malaikat, Bu. Malaikat-malaikat rahmat. Wajahnya berseri-seri, turun dari langit, menemani, menghibur. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat, sudah nggak perlu takut, ibu, bapak, nggak perlu takut. Gak perlu takut ninggalkan orang-orang yang disayangi. Kalau besok waktunya pulang, kata para malaikat, bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah dengan keimanannya, yakin betul-betul bahwa kita ini milik Allah. Besok ibu risau, bapak risau, ninggalkan keluarga. Nanti gimana keluarga saya? Nanti siapa yang didik? Nanti siapa yang ngerawat? Kalau bapak-bapaknya nanti bagaimana nafkahnya? Begitu pikirannya mungkin. Ataupun juga risau sekali, nanti besok gimana setelah saya pergi ini? Di akhirat saya seperti apa nasibnya? Saya masih banyak dosa, saya masih banyak kekurangan. Ketika hari sakaratul maut, masing-masing dari kita akan mengingat dosa-dosa terkecilnya bahkan. Masing-masing dari kita akan mengingat dosa-dosa yang selama ini disembunyikan. Maka malaikat ini turun ketika bapak ibu mau meninggal. Orang-orang istiqomah di jalan Allah, istiqomah dengan keimanannya, la takhafu wa la tahzanu. Enggak perlu takut, Pak. Enggak perlu takut, Bu. Wa absyiru, besok setelah ini kita akan sama-sama dalam surga, kata para malaikat. Kita akan sama-sama masuk surga. Ini sebentar aja sakitnya, ketika dicabut itu sebentar aja sakitnya. Wa absyiru bil jannah. Nanti setelah ini sudah masuk surga. Enggak ada sakit lagi setelah ini. Nggak ada mati lagi, nggak ada lagi tua, nggak ada lagi sakit, nggak ada lagi lemah, nggak ada lagi miskin, nggak ada lagi sengsara setelah masuk surga. Wa absyiru bil jannah. Ketika masuk surga nanti itu, orang muda-muda terus, sehat-sehat terus, ganteng-ganteng terus, cantik-cantik terus. Nggak ada istilah yang jelek, sengsara, susah, itu di dunia aja, Bu, Pak. Allahu Akbar. Maka orang-orang yang istiqomah ini, saat ketika dihibur oleh para malaikat, mereka ingin segera berjumpa dengan Allah, ingin segera, ya udah cepet
cabut nyawa saya, cepat. Nggak apa-apa sakit sebentar, nggak apa-apa. Setelahnya saya mau bahagia. Sudah ditunggu oleh Rasulullah SAW. Sudah ditunggu oleh para sahabat. Sudah ditunggu oleh Sayyidah Aisyah, yang selama ini kita dengungkan lagunya, yang selama ini kita dengungkan bagaimana riwayatnya. Sayyidatuna Khadijah sudah nunggu saya besok. Maka Nabi SAW katakan, man ahabba liqa Allah fa innallaha fallahu ahabba liqa'ah. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, rindu ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun rindu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang benci, nggak mau ketemu Allah, maka Allah pun benci nanti ketika ketemu dengannya. Maka Sayyidah Aisyah dengar hadis ini bingung, Nabi gimana mungkin orang mati yang namanya berjumpa dengan Allah pengen cepat mati? Bagaimana mungkin Nabi kalau seandainya orang ingin segera berjumpa dengan Allah, padahal untuk berjumpa dengan Allah mati? Siapa yang pengen cepat mati? Maka Rasulullah katakan, nanti orang beriman saat ketika mau meninggal dunia, Allah perlihatkan tempatnya dalam surga yang nyaman, yang enak, melebihi daripada kenikmatan yang selama ini dinikmati di dunia. Dia ingin segera berjumpa dengan Allah dalam surga. Maka Allah pun nanti ketika jumpa dalam surga di akhirat, Allah Subhanahu wa taala pun rindu seperti lebih dari rindunya seorang orang tua, ayah dan ibu yang lama nggak ketemu anak. Lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala rindunya. Tapi orang munafik, orang yang nggak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, saat ketika sakaratul maut, Allah sudah perlihatkan dia dengan neraka, tempatnya besok di neraka. Maka dia nggak mau ketemu Allah Subhanahu wa taala, takut dia. Maka Allah pun benci sekali untuk berjumpa dengannya. Saat ketika besok berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bencinya melebihi daripada benci orang-orang yang dizalimi kepada orang yang zalim. Allahu akbar. Ini perlu sekali ibu bapak meyakini bahwa diri kita ini bukan punya kita. Mata kita ini bukan punya kita. Anak kita juga bukan punya kita. Anak kita ini hamba Allah. Jelas ya Pak ya? Ya Ibu ya. Istri kita Pak, ini milik Allah. Bu, suami ibu milik Allah. Ini penting sekali diulang-ulang. Sehingga begini Ibu Bapak, kalau seandainya ada hal-hal yang mungkin mengecewakan kita dari pasangan, mengecewakan kita dari anak, kembali ke Allah. Gak ada yang lain. Kembali ke yang punya. Kalau bapak ada rasa gak serak sama ibunya, jangan marah-marah dulu. Ibu kalau gak serak sama bapaknya, jangan marah-marah dulu. Kadang-kadang ada sebagian wali santri atau orang tua ngomong ke saya ini Bib kurang apa? Kurang apa katanya? Dinasehatin udah, dimarahin udah, dihukum udah, dibayain udah, tetap aja tuh anak bandel. Masya Allah. Didoain udah belum? Ditahajudin udah belum? Dikirimin Fatihah untuk anaknya, ihdinas siratal mustaqim, biar dapat hidayah sudah belum? Sudah rengek-rengek kepada Allah belum? Minta-minta ke Allah, karena Allah yang punya hatinya, Allah yang punya badannya, Allah yang punya otaknya, Allah yang punya masa depannya. Kita nggak punya apa-apa. Cuman kita kadang suka lupa, merasa diri kita ini sudah jago dalam mendidik, jago dalam memarahi, jago dalam menasehati, sehingga merasa dengan nasihat kita itu sudah akan pasti membuat anak jadi baik. Tidak, Ibu. Nasihat yang ibu lakukan, nasihat yang bapak lakukan semata-mata ibadah. Perintah Allah untuk bernasihat, wa tawasau bil haqqi. Suruh kita saling nasihat menasehati. Jadi nggak dinasehatin dong anaknya, jadi nggak dinasihatin dong istrinya, nasehati. Tapi ini ibadah, bukan merubah apa-apa. Karena mereka punya siapa?
punya Allah. Sekarang kita ini harus apa-apa tuh kembali ke Allah dulu. Apa saja kembalinya ke Allah. Ini suami saya begini. Yang punya hatinya Allah, Bu, hubungi Allah. Nangis, ngerengek ke Allah dulu. Dulu ada ulama namanya Fudail bin Iyad. Ulama besar ini. Walaupun dulunya sebelum jadi ulama, sebelum jadi wali kekasih Allah, Fudail bin Iyad ini perampok. Nah, Allah itu kalau udah sayang sama hamba, Pak, nggak ngelihat latar belakang, Bu. Mau latar belakangnya jahat, tukang begal, tukang bunuh, preman. Kalau Allah sayang, Allah pilih jadi kekasih Allah, Allah rubah, Allah kasih taubat, Pak, Ibu. Allah tuh kalau misalnya cinta tuh nggak ngelihat latar belakang. Beda sama kita. Bapak dulu ketika milih ibunya, milih ibu, milih istri, yang cakep apa yang jelek? Jangan disembunyikan, Pak, ini, Pak, ya, nggak usah takut. Milihnya yang cakep, dari keluarga baik-baik, pengennya ya yang nggak gila lah minimal, gitu. Baru bisa cinta. Tapi kalau Allah itu kalau udah cinta itu wastona'tuka li nafsi. Kalau Allah udah cinta itu ya pokoknya terserah Allah. Saya mau milih yang gimana, latar belakangnya Allah pilih, Allah kasih taubat, Allah perbaiki, Allah jadikan kekasihnya. Nah, ini Fudail bin Iyad ini dulunya perampok, Ibu, Bapak. Beliau ini jadi ulama. Beliau katakan begini, inni araftu idza asaitu rabbi. Saya ini tahu kalau saya sedang ada hubungan yang salah dengan Allah. Saya tahu raaitu dzalika min khadimi wa himari. Saya lihat bagaimana karena saya ini ada hubungan yang buruk dengan Allah, mungkin maksiat, mungkin lalai, mungkin lupa, mungkin melakukan hal-hal yang makruh. Kata beliau, saya akan tahu dampak buruknya dari pembantu saya dan keledai saya. Kalau biasanya pembantu saya ini gampang disuruh, gampang dipanggil, kok jadi susah dipanggilnya? Oh, berarti saya ini ada hubungan yang buruk ke Allah. Begitu wali-wali Allah, Pak, Bu. Introspeksi duluan. Bukan nyalahin pembantunya dulu, enggak. Beliau nyalakan dirinya. Oh, ini pasti ada salah saya, dosa saya ke Allah. Kalau keledai saya, tempat saya, alat saya buat nunggang kendaraan saya, biasanya jalannya enak, biasanya nurut, kok tiba-tiba nggak mau jalan, jalannya lelet, berarti ada dosa saya ke Allah. Masya Allah. Ini yang diyakini para ulama. Kenapa? Karena yakin betul Allah itu memiliki wahdaniyah, sifat esa tunggal, tunggal fi dzat, tunggal fi sifat, tunggal di dalam af'al, perbuatannya Allah. Semua yang ada di muka bumi hasil kreasi Allah. Termasuk perbuatan buruk orang lain ke kita, itu adalah atas izin Allah. Jadi sebelum menyalahkan orang, ini pasti karena Allah izinkan dia jadi berbuat buruk sama saya ini. Maka perbaiki dulu hubungan dengan Allah. Dalam kitab tafsir itu dulu Nabi Yakub, Pak. Nabi Yakub ini punya anak. Anaknya ada berapa? 12. Ini yang benar itu 2. Yang nggak benar 10. Banyakan yang nggak benar. Allah. Nabi ini, Bu. Coba itu. Tapi setelah 10 ini durhaka kepada Nabi Yakub, sampai berani meninggalkan saudaranya sendiri di dalam sumur Nabi Yusuf karena cemburu kepada bapaknya. Benar ya, Bu, ya? Paham ya, Bu, ya, cerita ini ya? Sampai akhirnya Allah singkap, Allah buka. Setelah berpuluh-puluh tahun, ternyata yang tadinya dizolimi, yang tadinya dibuang sama saudara-saudaranya, jadi menteri keuangan Mesir, Nabi Yusuf itu. Maka ketika bapaknya ini Nabi Yakub tahu bahwa anaknya selama ini membohongi yang 10 tadi itu, membohongi dirinya, apa kata Nabi Yakub? Saufa astaghfiru lakum rabbi.
Kata Nabi Yakub dalam Al-Quran, nanti kalian saya mintakan ampun ke Allah. Masya Allah. Inilah kasih sayang orang tua tuh ya gini. Udah dibohongi berpuluh-puluh tahun, durhaka anak-anaknya, tapi tetap ketika anaknya ini udah mengaku bersalah, nanti kalian akan saya mintakan ampun ke Allah. Dalam kitab tafsir, Ibu, Nabi Yakub ini ngajak yang 10 anak tadi itu sama-sama tahajud. Sama-sama sholat apa? Tahajud. Dibangunkan malam, ayo nak semuanya sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, Nabi Yakub doa sebelum subuh, pas waktu sahur, doa minta ampun untuk anaknya, sebagaimana janjinya beliau. Karena doa si ayah mintakan ampun untuk si anak, walaupun anaknya bandel, walaupun anaknya durhaka, maka Allah Subhanahu wa taala pandang doa orang tua. Sama Allah, Bu, Pak, bukan hanya diampuni dosa, dijadikan yang 10 jadi nabi. Jadi yang 10, jadi Nabi Yakub itu punya 12 anak, semuanya jadi nabi ujungnya. Walaupun dulunya bandel. Sehingga jangan remehkan kita punya doa sekali. Jangan bentar-bentar gob Masya Allah, gini doang gak bisa, gob. Wah, keluar kata-kata saktinya ini. Nanti akhirnya jadi bego beneran anaknya. Nanti anaknya jadi goblok beneran nanti. Oh gini tolol. Masya Allah, hati-hati. Giliran anaknya udah jadi tolol, nyesel. Karena doanya sendiri padahal. Kok gini aja gak bisa sih? Kamu gimana sih? Hati-hati ini dengan doa Bapak Ibu. Sekali lagi, karena anak bukan punya kita. Jelas ya Bapak Ibu ya? Semua pakai doa. Doanya Nabi Nabi Zakaria, kata beliau, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan saya keturunan yang baik. Ini nabi loh, Pak, Bu. Yang punya mukjizat ini. Ini kekasih Allah ini. Tetap untuk urusan anak ngedoa. Enggak ngerasa kan saya nabi, tenang aja. Nasihat saya kan pasti masuk. Enggak ada. Nabi aja ada yang anaknya durhaka, naudzubillah min dzalik. Kanaan itu. Doa jangan sampai lepas. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Coba ulangi Pak. Rabbi habli minas solihin. Sekali lagi Bu. Rabbi habli minas solihin. Ini dibaca setiap habis sholat ya Bu. Dibaca ini. Ya Allah, berikan saya anak di antara anak-anak soleh, di antara anak-anak soleh. Ini doanya Nabi Ibrahim ini. Doa terus yang sering dibaca dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan saya punya keluarga, istri, suami, dan anak-anak saya, mereka orang-orang yang menyenangkan hati saya di dunia dan di akhirat. Nggak mau kita disenengin di dunia doang Pak. Oh sukses, katanya sukses itu kalau punya harta banyak. Hati-hati ini Bapak Ibu, keyakinan kita perlu diperbaiki. Sukses itu menurut pandangan kebanyakan manusia, punya harta banyak, punya jabatan tinggi, punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya kehidupan yang harmonis. Tidak Bapak Ibu. Sukses itu adalah yang beriman dan beramal soleh. Qad aflahal mu'minun. Kata Allah, yang sukses itu yang benar imannya kepada Allah. Orang yang sukses itu yang benar iman dan amal solehnya, bukan yang lain. Ada di Cibinong ini salah satu lembaga pendidikan matematika, namanya Kumon. Kenal Ibu Kumon ya? Bayarnya berapa itu Bu?
Tahu Bu? Nah, cari sendiri. Ada seorang anak ini dikumonkan sampai akhirnya pintar dengan matematik Bu. Sampai juara matematika, entah tingkat apa gitu anaknya ini. Juara 1. Oh senang sekali, bangga sekali ini ibunya. Dapatlah piala besar karena ini olimpiade matematika. Sampai akhirnya pas lagi jalan ke mobil mau narok piala, ibunya kelepas pialanya. Ibu yang bawa pialanya. Waktu buka bagasi, pialanya jatuh patah. Si anak ini marah-marah Pak ke ibunya. Ibu bego banget Bu. Allahu Akbar. Ibunya dibego-begoin Bu. Ibunya digoblok-goblokin sama anak yang pintar matematika ya. Ini anak sukses apa enggak Pak? Sukses apa enggak Bu? Enggak. Mau Bu punya anak kayak gini? Pintar, kaya, tapi durhaka sama ibu. Nauzubillah. Di dunia aja udah durhaka, besok di akhirat lebih parah. Bisa-bisa jangan-jangan anak yang sudah kita hidupi, yang sudah kita nafkahi, sudah kita didik, mereka yang narik kita ke neraka. Nauzubillah. Ini gara-gara ibu nih, masya Allah. Durhakanya dunia akhirat. Nauzubillah. Maka sukses itu yang imannya benar ke Allah. Di Jepang Ibu, banyak orang-orang yang katanya sukses. Ini saya dengar dari kiai, katanya sukses sekali. Tapi banyak orang-orang tua yang di sana itu setelah sudah tua nggak mampu apa-apa, taruh di panti jompo aja, dilepas sama anaknya. Kalau sudah tidak usia produktif, sudah tidak bisa lagi menghasilkan, nggak bisa lagi kerja, dah ibu saya taruh aja panti jompo. Itu mending. Ada lagi yang lebih parah, ibunya ini didorong ke jurang. Ada satu kampung di Jepang. Ini ada orang-orang dakwah ini datang ke Jepang. Di kampung, salah satu perkampungan Jepang. Ini kaget ini orang-orang dakwah ini, kok ngelihat ada perayaan. Seorang ibu tua, nenek, digotong. Ini perayaan apa ini? Katanya, ini perayaan, ini bukan perayaan sebenarnya. Ini upacara. Upacara apa? Upacara ingin menjatuhkan ibu kami ke dalam jurang. Saking gak kenal dengan Allah ini Bu, ibunya anaknya yang suruh dorong ke dalam, masuk ke jurang ini. Alasannya karena agar hidupnya tidak lagi susah. Ini gak kenal Allah. Ini kisah nyata apa bukan dongeng ini? Cuman kitanya gak tahu aja, gak kenal dengan Allah, gak kenal dengan agama. Kayak gini Pak Ibu. Allahu Akbar. Maka ini yang kita inginkan. Bagaimana anak kita, keturunan kita, keluarga kita itu yang dirisaukan sebagaimana risaunya para nabi. Nabi Yakub idhadaral Yaqubal maut, ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia itu yang dirisaukan itu bukan, nak, udah punya apa aja? Udah punya rumah belum? Enggak. Nabi Yakub tadi itu, ini orang tua yang sukses ini Nabi Yakub ini. Orang tua sukses Bu. Karena anak-anaknya jadi kekasih-kekasih Allah semua, jadi nabi-nabi. Walaupun dulu awalnya bengal, bandel, tapi di akhirnya jadi nabi. Ketika mau wafat, ini Nabi Yakub ini yang dirisaukan itu nggak macam-macam Pak. Nggak nanya gimana kamu makannya cukup apa enggak, gizinya, enggak. Bukan itu yang ditanya, yang dirisaukan. Mau meninggal dunia, ma ta'buduna min ba'di. Kalian nanti besok kalau saya udah wafat, kalian nyembah siapa? Yang dirisaukan itu aja dalam Al-Quran itu. Yang dirisaukan nanti, nah kalau bapak udah nggak ada, kalian ini nyembahnya siapa lagi? Kalau kalian sholat karena bapak udah nggak ada, kalian nggak mau sholat lagi. Kalau selama ini kalian baik sama bapak, setelah bapak nggak ada, kalian akan buruk sama orang tua kalian, sama ibu kalian. Begitu. Kalian ini nyembah siapa?
Nyembah Allah bukan? Maka mereka semua kalau udah jadi nabi-nabi ini orang-orang soleh, mereka na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq. Kami tetap akan berpegang kepada iman. Kami tetap akan menyembah Tuhan engkau wahai bapak, wahai ayah, dan Tuhan nenek moyang kita Ibrahim dan Ishak. Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Allah. Yang dirisaukan itu ibu, Nabi Ibrahim itu doanya risau sekali. Bagaimana anak saya ini tetap melaksanakan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Nanti dicari ini doanya ini. Doa Nabi Ibrahim biar anak-anak gampang sholat. Ya Allah, jadikan saya orang yang menegakkan sholat, dan jadikan keturunan saya pun juga orang-orang yang menegakkan sholat. Jadi jangan sampai hanya nyuruh aja, tapi bapaknya ibunya nggak sholat. Ini malah, atau nunda-nunda sholat. Ntar aja sholatnya masih ini belum putus, ini belum iklan. Masya Allah. Sinetronnya belum iklan, ini nanti aja. Gimana anaknya mau menegakkan sholat? Atau bapak-bapaknya nggak mau ke masjid, karena doanya Nabi Ibrahim itu Rabbi ja'alni, saya dulu. Ya Allah, jadikan saya orang yang menegakkan sholat. Baru akan Allah hasilkan wa min dzurriyyati, keturunan saya pun juga nanti akan menegakkan sholat. Tapi kalau diri kitanya nggak ada hubungan yang baik dengan Allah, Allah mudah merubah yang anak yang tadinya soleh jadi nggak soleh lagi. Kalau Allah sudah nggak senang, Allah mudah sekali membuat walaupun kiai, ya walaupun habib, anaknya jadi kurang ajar. Di Gorontalo atau di Sulawesi sana, saya pernah dengar cerita, ada sebagian ustadz dia dakwah ke sana, ada seorang habib, Pak Habib ini di sana, ketika diumumkan ternyata habibnya ini jadi pendeta, Pak. Habib, Pak, Ibu, ini keturunan Nabi ini jadi pendeta, Bu. Sampai ayahnya ini meninggal dunia gara-gara tahu anaknya jadi pendeta. Bukan hanya masuk Kristen, jadi pendeta malah. Allahu Akbar. Kalau udah hidayah Allah cabut nih, anak kiai pun jadi brengsek. Anak nabi pun gak beriman. Ini yang kita khawatirkan Bapak Ibu. Kita ingin agar anak kita doa terus dan contohkan. Contohkan di rumah kalau Bapak Ibu sekarang memasukkan anaknya ke RTA, Rumah Tafiz Al-Furqan. Ini RTA ini bukan salon Ibu Bapak, bukan salon kecantikan. Masukin dalam beberapa jam, make upnya udah bagus, kulitnya glowing, kukunya udah pedicure, manicure, udah bersih, badannya udah dilulur, udah wangi. Keluar tring jadi cakep. Bukan. Ini RTA ini bukan tempat penitipan anak doang. Bukan Ibu. Pokoknya anaknya masuk, saya nggak mau tahu. Nanti keluar pokoknya jadi hafiz Quran. Nggak bisa gitu Ibu. Untuk jadi orang-orang soleh ini butuh pengorbanan dari bapak dan ibunya. Butuh sekali support, contoh, teladan, dan support pengorbanan bapak ibu. Untuk membentuk anak seperti Imam Syafi'i itu, Pak. Imam Syafi'i itu ibunya ini janda karena bapaknya meninggal waktu Imam Syafi'i masih kecil. Lah ibunya Imam Syafi'i ini rela bawa anak kecil ini, dibawa itu dari Gaza, dari Palestina sana, itu pergi ke Mekah. Itu enggak sedikit Pak biayanya, capeknya, apalagi nggak ada pesawat Pak. Wow, itu bawa anak ini, saya mau anak saya ini jadi orang yang benar, jadi orang-orang yang berilmu agama, jadi orang yang beriman dan beramal soleh. Dibawa ini perjuangan seorang ibu-ibu janda. Setelah itu, setelah sudah agak dewasa sedikit, sama ibunya dilepas. Ya suruh mondok lah kalau sekarang kita itu. Sama ibunya itu suruh keluar. Nah udah belajar agama sana, kamu keluar.
Jangan pulang sebelum kamu punya ilmu. Oh, ini berat. Anak satu-satunya, beliau juga janda, nggak nikah lagi. Muhammad bin Idris ini namanya. Nama Imam Syafi'i itu asalnya Muhammad bin Idris. Bapaknya Idris ini udah meninggal. Dulunya bapaknya ini Idris ini hanya pedagang ibu Pak. Tapi anaknya jadi ulama besar itu Imam Syafi'i ini. Akhirnya si ibu ini lepas anaknya, jangan balik, pokoknya jangan pulang sebelum kamu punya ilmu. Suatu ketika, ini udah berapa belas tahun. Kalau kita sekarang kan mondok enak, libur pulang, gatal-gatal pulang. Ini kalau orang sekarang ini wali santri itu gitu. Pak batuk-batuk Pak, udah pulang aja dulu. Masya Allah. Akhirnya anaknya susah lagi balik ke pondok ini. Batunya hilang, imannya juga hilang. Masya Allah. Ini Imam Syafi'i itu belasan tahun pergi, 15 tahun katanya. Pergi ninggalin ibunya. Pulang-pulang Bu, Pak. Pulang-pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata ibunya. Siapa? Syafi'i, Muhammad. Muhammad yang mana? Sampai lupa ibunya. Muhammad yang mana? Muhammad Syafi'i anak ibu. Kamu ya, suruh ibu kalau belum berilmu jangan pulang. Kok ngetok pintu aja nggak sesuai sunnah? Masya Allah ibunya ini. Sunnahnya ngetok pintu tuh pakai ujung jari, bukan pakai ini. Ngetok pintu tuh begini mestinya. Kok ini begini? Begitu aja, suruh balik lagi Pak. Masya Allah. Ini pengorbanan ibu itu. Jadi jangan lihat Imam Syafi'i yang sekarang disebut-sebut. Ada Universitas Imam Syafi'i, ada Masjid Imam Syafi'i, macam-macam. Namanya harum sampai hari kiamat. Itu karena pengorbanan orang tuanya. Imam Ahmad bin Hambal yang hafal 1 juta hadis pun anak yatim. Ibunya pun juga begitu sama. Allahu Akbar. Jadi karena pengorbanan orang tua ini rela sekali pokoknya. Imam Ghazali itu bapaknya ini tukang manisan, tukang kue. Imam Ghazali namanya Muhammad juga, Muhammad bin Muhammad. Bapaknya Muhammad, anaknya Muhammad, kakeknya Muhammad. Jadi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini bapaknya itu tukang kue Bu. Kalau ada ulama, ada ustadz pengajian di masjid, ini Muhammad kecil ini Imam Ghazali dibawa-bawa ke pengajian itu. Terus kemudian minta didoakan nanti sama ustadznya, sama gurunya, sama kiainya, sama habibnya, diminta doakan. Minta doa. Habis itu sama orang tuanya ini dikasih kue bikinan orang tuanya. Orang tuanya cuma penjual kue. Kiai, ustadz minta maaf ini hadiah sedikit kue. Ngasih nih. Karena pengorbanan bapaknya ini, doa dari berapa banyak ulama, jadilah orang yang seperti Imam Ghazali, Pak, Ibu. Pengorbanan orang tua. Ya orang tua itu fikirnya begitu. Dia ngasih contoh agar Allah perbaiki dirinya dan keluarganya. Nggak bisa, kita nggak bisa memperbaiki anak itu hanya dengan ngomel. Nggak bisa. Kita nggak bisa hanya dengan nasihati. Yang kedua selain contoh, Bapak sekarang pengen RTA ini anak-anak bisa sedikit banyak hafal Quran. Bapak ketahui, orang yang punya ilmu agama tidak akan Allah hinakan. Orang yang punya iman dan amal soleh tidak akan Allah sia-siakan. Guru saya Syekh Nuruddin selalu bilang begini, kalian kan belajar agama ini harus yakin. Fir'aun aja, Fir'aun yang udah kayak gitu kafirnya, Qarun yang sudah seperti itu pelitnya, durhaka kepada Nabi Musa, tetap Allah kasih rezeki kok. Fir'aun aja musuhnya Allah, Allah kasih rezeki. Qarun yang begitu durhakanya sama Allah, Allah kasih rezeki. Bagaimana kalian yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau menjalankan agama Allah, mau beriman dan beramal soleh, masa iya Allah lupain? Kan kebalik logikanya, Pak, Bu. Orang yang durhaka ke Allah, Allah kasih rezeki, Allah kasih kemurahan rezeki. Bagaimana dengan orang yang taat kepada Allah? Wa may yattaqillaha
yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa kepada Allah, Allah pasti akan kasih solusi dari semua masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari nggak perlu mikir. Min haitsu la yahtasib, nggak pakai mikir, nggak pakai puyeng, nggak pakai hitung-hitungan bahkan. La yahtasib. Ini janjinya Allah, harus lebih yakin. Maka ibu jangan begini nanti. Saya mah maunya anak saya ini ya pokoknya ngafal Quran, tapi nggak mau jadi ulama lah, nggak mau jadi ustadz karena ustadz gajinya kecil, misalnya. Ustadz mah cuman ini aja, jangan ibu. Bapak ibu, orang yang sudah bukan semuanya harus jadi ustadz, tidak. Tapi jadi ulama itu bisa menempati posisi apa saja. Jadi orang alim berilmu agama itu bisa pedagang, tapi dia punya ilmu agama yang tinggi. Bisa karyawan, tapi dia punya ilmu agama yang tinggi. Jadi ulama itu bukan profesi, Pak. Ini perlu saya tekankan ini. Jangan salah, Ibu. Ulama itu bukan profesi. Bisa saja seperti ulama-ulama dulu. Ada Imam Abu Hanifah, ini bos kain, pedagang kain, tapi ulama besar. Ada Imam Al-Mawardi, tukang jual air mawar doang. Air mawar itu ditumbuk, diperes, diambil airnya, dijual. Namanya Imam Al-Mawardi, ulama besar. Tapi banyak lagi contoh-contohnya. Jadi kalau mendeskripsikan, menggambarkan ulama itu bukan yang mesti harus jadi seperti ustadz-ustadz aja. Enggak. Ulama itu bukan profesi, Bapak Ibu. Tapi kita harus niatkan anak-anak kita jadi ulama. Jadi orang yang berilmu agama, maksud saya. Karena hanya ilmu agama yang nyelamatin dia dunia sampai akhirat. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya ini Allah takdirkan masuk pondok. Kalau ini saya lihat tetangga-tetangga saya dulu itu kayak-kayaknya orang-orang tuanya ini pada nyesel. Karena dulu di lingkungan saya itu yang mondok itu cuma saya sendiri. Dulu itu, yang lainnya bebas main, bebas pacaran, bebas gaul. Saya ini dipondokin dari SMP. Akhirnya alhamdulillah yang saya lihat, ini orang tua itu nyesel ketika tuanya. Ada anak yang sudah nikah, gak pernah mengunjungi orang tuanya lagi, sudah sibuk sama keluarganya aja, lupa sama orang tuanya. Apalagi masalah nafkahin. Ada yang negur aja enggak. Kadang orang tuanya sakit ya, ini cuma nengok, papa sakit, oh iya nih saya ada urusan lagi. Allahu Akbar. Gitu doang, Bu. Nyesel mereka itu. Baru paham nilainya agama. Ada yang kena narkoba, ada yang macam-macam lah pokoknya. Saya ngelihat sendiri itu bagaimana Allah naikkan derajat karena agama. Sehingga nggak perlu takut Bapak Ibu. Nah, Siti Maryam itu Allah Subhanahu wa taala berikan agama, baru Allah janjikan rezekinya. Sama ibunya dari kecil udah, ini nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, saya nadar ini anak pokoknya untuk engkau nanti ya, untuk beriman kepada engkau. Maka dari kecil ini fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan dalam surat Ali Imran. Maka Allah terima pengorbanan ibundanya Maryam, namanya Hana, Siti Hana. Siti Hana ini bilang nadar, ya Allah saya nadar ini anak kalau lahir pokoknya untuk beriman kepada engkau. Maka Allah terima. Allah pilihkan guru yang terbaik, yaitu Nabi Zakaria, pamannya sendiri. Dipondokin di pamannya Nabi Zakaria itu, dimasukin dalam mihrab. Namanya mihrab itu kamar gitu, Bu, untuk beribadah. Kobong kalau di santri itu, kamar. Ketika Nabi Zakaria ini datang jenguk Maryam, buka kamarnya Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria ini nengokin Maryam, loh kok ada buah-buahan yang nggak sesuai musim? Kalau buah sesuai musim, ini ada orang yang nganterin. Tapi kalau buah-buahan lagi nggak musimnya, ini nggak mungkin dari mana-mana ini. Dari mana ini Maryam? Anna laki hada. Dari mana Maryam? Qalat huwa min indillah. Oh, ini langsung dari langit. Dari mana Ibu? Langsung dari langit. Langsung dari Allah ini. Ini buah-buahnya langsung diturunkan para malaikat langsung. Masya Allah.
Kalau orang udah jadi kekasih Allah, orang sudah disayang Allah, nggak mungkin disia-siakan Allah, Pak Ibu. Nah, ini penting. Maka sekarang kita usaha, sekarang kita ikhtiar, sekarang kita ibadah dengan cara menitipkan, mendidik anak-anak kita, bekerja sama sama guru, Ibu, Bapak. Jangan pelit-pelit sama guru. Pengen jadi anaknya kayak Imam Ghazali, pinter filsafat, pinter pengobatan, pinter agama, pinter. Wah, pokoknya Imam Ghazali ini multi talenta, Bu. Luar biasa. Tapi bagaimana dulu orang tuanya? Ke orang-orang, ke ulama-ulama itu baik, sehingga dapat gurunya, dapat doa dari gurunya. Saya tidak nyuruh bapak ibu atau tidak minta, karena ustadz, karena guru agama pantang minta-minta dan berharap ke makhluk. Sebanyak apapun bapak ibu ngasih kepada ustadz-ustadz daripada anak-anak ibu, nggak bakal kebayar. Nggak bakal kebayar. Dulu bapak Imam Abu Hanifah, ulama besar ini, anaknya ditaruh di RTA, tapi bukan Al-Furqan, nggak tahu RTA mana lah pokoknya. Dititipin ke guru, gurunya ngajarin Fatihah, Bu. Ngajarin Fatihah selesai, akhirnya ini anak udah bisa baca Fatihah. Imam Abu Hanifah ini bawa kantong. Ustazah kalau ini minta maaf, hadiah dari saya, maaf ya nggak banyak. Pas dilihat, astagfirullahaladzim, sampai gurunya kaget. Dikasih 1000 dirham. 1 dirham 80.000. Berapa, Bu? 1 dirham 80.000 kali 1000 berapa? Berapa, Pak? 80 juta. Ngasihnya pakai kantong. Ini, dan bilang, kata beliau, minta maaf, saya cuma bisa ngasih segini. Ngasihnya itu 80 juta. Ini saya cuma bisa ngasih segini. Loh, aduh, ini kan sama, ini kan kiai nih. Ini kan Imam Abu Hanifah, ini ulama ini. Jadi kata ustadznya gini, Pak, kiai, syekh, minta maaf, ini kebanyakan ini. Apa kata kiai? Apa kata syekh Imam Abu Hanifah tadi? Kata beliau, loh, kok ustadz menganggap dunia lebih besar daripada Al-Fatihah? Dimarahin malah, Pak. Oh, berarti ustadz menganggap Al-Fatihah itu lebih mahal ya daripada dunia yang kecil kayak gini. 80 juta ini habis begitu aja dunia ini. Tapi Fatihah, dengan anak saya bisa baca Fatihah, berarti sholatnya nanti sah. Dengan dia bisa baca Fatihah, berarti saya aman dari tuntutan Allah. Dengan dia baca Fatihah, dia masuk surga, bisa narik saya masuk dalam surga. Allahu Akbar. 80 juta ini gak ada apa-apanya. Masya Allah. Dimarahin ustadznya gara-gara nolak. Kayak apa ini? Karena kita tahu ini Quran ini gak ada nih. Pak Ibu, ada orang di dalam ini. Jadi maaf, ini dikit lagi ya. Ini jamnya palsu, Bu, jangan ngelihat jam pokoknya. Ini jamnya pakai baterai energizer mungkin, jadi kecepatan alkalin. Ada 5 menit lagi ya, lebih kurang. Di zaman Nabi Isa itu ada orang meninggal dunia sama Nabi Isa itu dihidupkan. Dan ini nggak perlu aneh. Nabi Isa itu mukjizatnya diantaranya wa tuhyil mauta biizni, bisa menghidupkan orang mati. Nah, Nabi Isa ini suatu ketika ini diminta sama ibu-ibu, nangis ibu-ibu ini. Tolong dong Nabi, hidupkan dulu suami saya rindu ingin berjumpa, katanya. Akhirnya Nabi Isa ini doa ke Allah, dihidupkanlah ini ibu, bapaknya ini berjumpa. Ditanya, Pak, Bapak sekarang ini di dalam kubur tuh dia apa? Dapat nikmat atau siksa? Kata si bapak, saya habis dah disiksa terus. Kata si bapak ini, almarhum yang bangkit dari kubur. Akhirnya setelah sudah ngobrol sama ibunya, wafat lagi. Nggak terus-terusan hidup, enggak, wafat lagi. Karena sesuai keperluan aja. Tapi beberapa waktu berikutnya, nggak lama Nabi Isa ini Allah SWT kasih ilham. Ternyata si bapak sudah jadi dapat ampunan Allah di kuburnya, dapat nikmat. Loh, aneh Nabi Isa. Maka Nabi Isa datang ke kubur. Maka Nabi Isa ini tanya ke Allah. Ini dalam ilhamnya, dalam wahyunya Nabi Isa.
Nah, kan Nabi Isa ini tanya, ngobrol sama Allah. Ya Rabb, kemarin dia dapat siksa, kok sekarang dia sudah dapat nikmat di kuburnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana aku tidak mengasihani dia? Anaknya itu diajari bismillahirrahmanirrahim sama ibunya, sehingga si anak itu apa-apa bismillah, apa-apa bismillah. Dia nyebut dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anaknya senantiasa menganggap aku maha kasih maha sayang. Betapa saya nggak tega, masa iya saya siksa bapaknya. Itu baru bismillahnya doang, Bu, Pak. Bismillahnya doang ternyata mampu untuk menyelamatkan si orang tua dari azab kubur. Bagaimana kalau hafal berjuz-juz? Bagaimana kalau hafal satu Quran? Allahu Akbar. Ini harus kita lebih yakini. Ibu bapak harus lebih merasa ini lebih hebat daripada dunia dengan seisi-isinya. Terakhir Bapak Ibu, mohon sekali Bapak Ibu bantu anak-anaknya di rumah. Bapak Ibu bantu anak-anaknya, dukung anak-anaknya. Minimal adakan majelis ilmu di rumah kecil-kecilan. Bapak mau rumahnya ngundang malaikat? Bapak Ibu mau rumahnya senantiasa didatangi malaikat rahmat, dihujani rahmat Allah sehingga ada sakinah, mawaddah, rahmah. Kan itu yang kita minta ketika kawin kan, Bu? Nah, samawa katanya. Minta biar ketika kawin itu ada sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ada amalan yang mengundang sakinah, ketenangan, mawaddah, cinta, rahmah, kasih sayang sesama keluarga itu. Apa dia? Duduk membuat majelis-majelis ilmu kecil-kecilan di rumah sesama kita. Ayo nak, habis maghrib, antara maghrib isya misalnya, atau habis isya. Jadi bukan hanya fokus ngerjain PR sekolah doang, enggak. Bagaimana kita perdengarkan anak-anak kita ini tentang Rasulullah, tentang Allah, tentang hari kiamat, masukkan keyakinan, baca hadis. Mungkin Bapak Ibu punya buku-buku hadis yang terjemahan Fadilah Amal, Riyadhus Shalihin, atau hadis-hadis lain, baca di depan anak, di depan kita semua untuk mendengar apa yang Rasulullah sampaikan. Habis itu dicek, nah hafalannya sampai mana? Ayo ibu mau dengar. Pak, bapak itu sangat berperan penting dengan pendidikan anak. Jadi bapak itu bukan cuman membiayai anak, bukan. Ini anak juga anak bapak, bukan anak ibu doang. Sehingga bapak juga punya tugas untuk mentarbiyah, mendidik. Minimal bapak tanya, tadi belajar apa? Sudah sampai mana ikroknya? Kalau masih ikro atau umi, sudah sampai mana hafalannya? Ayo coba kita bareng-bareng. Coba ibu mau dengar. Seperti itu. Minimal lihat kartunya. Kita kan ada kartu prestasi, ada kartu raport atau kartu laporan. Itu dicek, Pak. Dilihat, oh udah sampai mana anak saya, didoakan. Ini akan membuat anak lebih termotivasi, akan membuat hatinya makin teguh. Karena Pak, Quran itu berat. Bukan rindu yang berat, ketadilan. Quran itu berat. Inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Kata Allah, kami berikan kepada engkau wahai Nabi, Quran itu berat, ucapan yang berat. Maka Pak, minta maaf sekali ini. Wajar kalau anak ngapal Quran lapar mulu. Kalau kami itu di pesantren, anak-anak tahfiz itu bawaannya makan sampai dikatanya Ya'juj wa Ma'juj dulu itu kalau santri tahfiz. Makan mulu itu. Wajar karena berat, Bu, berat. Quran itu berat. Qaulan tsaqila. Allah yang bilang, bukan kita yang bilang. Nabi itu kalau nerima Quran, Pak, kalau lagi nerima wahyu, itu sampai ontanya ambruk. Ontanya duduk, nggak kuat nahan Nabi. Saking beratnya itu. Sayyidah Aisyah pernah mangku Nabi lagi tiduran di paha Sayyidah Aisyah. Oh, romantis banget ini. Turun wahyu. Ketika turun wahyu, Nabi keringetan, pucat. Kata Siti Aisyah, paha saya ini udah kayak mau patah. Nahan kepalanya Nabi itu. Ketika Nabi turun wahyu. Berat, Pak, berat Quran itu. Makanya wajar kalau lagi ngafal Quran itu ada aja cobaannya. Sakit lah, nanti dirundung temen lah, ada aja lah pokoknya. Apalagi udah juz-juz akhir,
Makanya bisa hafal sampai habis aja sudah syukur, alhamdulillah. Masya Allah, Bu. Itu luar biasa itu. Karena memang berat. Jadi Bapak harus terus support. Karena ini perkataan yang berat, kita ringankan sama-sama dengan sesama orang tua dan guru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga anak-anak kita Allah jadikan, Allah pilih jadi para penghafal-hafal Al-Quran, ahli-ahli Al-Quran, kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan besok yang kita inginkan, mereka lah yang akan menggandeng kita masuk ke dalam surga. Mereka yang akan menggandeng tangan kita dari neraka jika seandainya kita ada di neraka. Itu yang kita inginkan. Mereka akan memberikan syafaat kita besok dari kiamat. Mereka yang akan besok memberikan kita mahkota yang lebih indah, lebih terang daripada matahari di bumi. Mereka yang akan membela kita saat ketika kita dihancurkan, kita ditindas, kita dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh para malaikat. Saat ketika amal kita yang kurang, mereka lah yang mampu untuk membela kita besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya juga mohon pamit karena ada acara keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya.